saya mau mondok itu tidak punya biaya. Pada akhirnya saya mencari pondok yang gratis, yang tidak pakai biaya. Pada akhirnya saya dikasih alamat sama orang, suruh datang ke pondoknya Mbah Yai Murrohmi Solotigo, Dusun Seruwen. Akhirnya saya datang di pondok itu. Karena di pondok itu muridnya sudah banyak, akhirnya saya ini tidak dikumpulkan sama anak-anak murid di pondok. Saya dititipkan di rumahnya Mbah Yai Mundiri Solotigo, Dusun Seruwen. Saya disuruh itu mengasuh Mbah Yai Mundiri Solotigo. Akhirnya saya ini diberi tugas, diberi amanah sama Mbah Yai Mundiri Solotigo. Saya disuruh merawat kebun, disuruh menjaga kebun, yaitu kebun cengkeh sama kebun kopi pada waktu itu. Saya tidak tahu kalau pohon cengkeh itu batangnya itu keras. Lalu saya memanjat sampai ke atas, sudah sampai ke atas ngambil buah cengkeh itu, tahu-tahu batangnya ini patah. Lalu saya jatuh, terjungkal. Jatuh saya ini mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore baru diketahui sama orang. Karena kebunnya ini jauh dari rumahnya penduduk. Kebunnya ini jauh dari jalan itu. Ada orang yang pulang dari kebun, lalu kok melihat lalat itu banyak sekali, itu gerumbyung seperti itu. Akhirnya orang itu menengok ke atas, kok ada batang pohon cengkeh yang patah gitu. Langsung dia itu melihat, tahu-tahu itu ada saya gitu. Jadi jatuhnya itu mulai jam 8 pagi, jam 3 sore baru diketahui sama orang. Jadi sudah 8 jam saya ini nggak sadar itu. Sudah 8 jam. Maka saya ini sudah mengalami mati sampai 8 jam baru itu bangun lagi, baru sadar lagi. Dan sadarnya itu saya dibawa pulang, langsung dibawa ke pondoknya Mbah Yai Murrohmi Solotigo, Dusun Seruwen itu. Langsung Mbah Yai Murrohmi itu bilang, nggak usah dibawa ke tempat sangkal putung, langsung nanti saya rawat sendiri, dia bilang gitu. Lalu tangan saya ini kan patah, jadi tangan saya ini langsung ditarik itu sampai itu mengeluarkan suara cetuk gitu. Akhirnya saya baru sadar itu, gitu. Terus sudah 3 hari 3 malam saya ini dirawat di rumahnya Mbah Yai Mundiri Solotigo, Dusun Seruwen itu. Saya diambilkan kaca, suruh melihat muka saya. Muka saya ini sudah nggak berupa manusia karena itu banyak yang luka, yang bekas-bekas luka ini masih belum sembuh gitu. Ya itulah itu riwayat saya pada waktu mencari yaitu ilmu agama. Makanya kadang-kadang saya ini kalau sama jamaah saya, kamu itu ibaratnya itu mencari barang langsung itu terima beres. Kalau saya pada waktu mencari ilmu itu, wah itu riwayatnya sangat berliku-liku, sangat berat sekali, saya bilang itu. Kalau kamu itu hanya itu ibaratnya mencari barang langsung terima beres kamu itu, saya bilang gitu. Alhamdulillah, walaupun saya ini tidak pandai, saya ini tidak punya ilmu banyak, saya hanya dititipi sama Allah, ibaratnya itu hanya bismillah. Tapi alhamdulillah itu sudah dimanfaatkan sama itu masyarakat, dimanfaatkan sama umat, sampai saya ini sampai ke mancanegara, sampai ke Singapura, Malaysia, itu sudah berulang-ulang kali.
bahkan sampai ke luar Jawa, sampai ke Pekanbaru, Balikpapan, sampai Samarinda, sampai itu sudah sering. Ini bukannya itu kepandaian Bajuri, bukan. Ini atas barokah doanya itu guru saya, atas barokah doanya orang tua saya, itu yang memberi, yaitu semangat saya untuk mencari itu ilmu agama. Itu proses saya. Maka saya ini kalau sama anak-anak saya, kamu jangan sampai jadi orang yang tidak itu mengetahui tentang ilmu agama. Kamu harus itu mencari ilmu agama, saya bilang gitu. Kamu harus mondok, saya bilang gitu. Alhamdulillah itu anak-anak saya ini bisa itu lulusan dari pesantren semua, dan alhamdulillah Allah itu merindui anak saya itu bisa melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Ini atas berkahnya, perjuangannya orang tua seperti itu. Makanya saya ini kalau melihat anak menuntut ilmu, itu saya itu sangat senang sekali. Itu saya itu memberi motivasi yang baik, mendorong, dan saya itu memberi semangat sama anak-anak generasi, yaitu khususnya anak-anak saya sendiri. Itu ini riwayat saya pada waktu itu. Kuncinya orang itu, kalau menurut saya, jangan merasa pandai ilmunya, jangan merasa suci hatinya, jangan merasa luhur derajatnya. Kuncinya hanya itu. Kita itu kalau ingin doanya dikabulkan sama Allah, kalau ingin mendapat ridhonya Allah, maka kita itu harus itu lembah mana. Karena apa? Kalau melihat sabda Rasul, man tawan doa rafa'ahullahu, barang siapa yang andap asar tawandu, maka akan dinaikkan derajatnya. Akan tetapi waman takabara wandoahumlahu, barang siapa yang takabur, sombong dan congkak, maka akan diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini yang saya pegang, maka saya ini tidak pernah itu, walaupun itu ada orang bagaimanapun, saya ini tidak pernah yaitu istilahnya maitu atau ngoreksi itu kekurangannya orang lain, karena saya punya keyakinan semua manusia pasti mempunyai kesalahan, pasti mempunyai kekurangan, itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tidak ada manusia yang sempurna terkecuali yaitu baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah langsung dibimbing sama malaikat Jibril. Jadi gurunya malaikat Jibril itu. Dan seperti guru-guru kita ini kan gurunya manusia biasa. Jadi maka ya wajarlah itu kalau ada kesalahan atau kekhilapan itu